Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Desika. Saya dari kelas SPS 5. Nah, di sini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ekonomi Value Added atau EVA terhadap retur saham pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang ditulis oleh Nur Wahyuni dan Syamsuri Rohim dan Nurul Saptiani, yang dipublikasikan dalam jurnal online Manajemen LV atau Jomel volume 3 nomor 2 Agustus 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kinerja keuangan dengan porsi current ratio dan ekonomi value added atau EVA berpengaruh terhadap retur saham perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI selama periode 2017 dengan sampai 2021. Topik ini relevan karena memberikan pemahaman kepada investor mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembalian saham di sektor industri yang cukup stabil dan berkembang. Selanjutnya yaitu adalah metodologi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari 13 perusahaan makanan dan minuman yang terpilih dengan metode purposive sampling. Teknik analisis ini yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu atau normalitas, multikolinaritas, atau autokorelasi. Yang ketiga yaitu adalah temuan utama dalam review ini. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap retur saham. Yang kedua yaitu ada EVA. EVA ini juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap retur saham. Yang ketiga, secara simultan, kedua variabel independen tersebut memberikan kontribusi sebesar 25,8% terhadap variasi retur saham. Yang keempat yaitu sisanya 74,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar modal. Yang keempat yaitu kekuatan dari jurnal review saya ini. Yang pertama yaitu menggunakan data aktual dan empiris dari sektor yang cukup konsisten performnya di BI. Yang kedua itu mengkombinasikan analisis konvensional atau rasio keuangan dari konsep nilai tumbuh, ekonomi, ataupun EVA. Yang ketiga yaitu memberikan interpretasi praktis terhadap hasil analisis yang bermanfaat bagi investor dan manajemen perusahaan. Nah, yang kelima yaitu kelemahan. Nah, kelemahannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penggunaan current ratio sebagai satu-satunya indikator kinerja keuangan terlalu sempit, akan lebih komprehensif jika ditambahkan ROA, ROE, ataupun NPM. Yang kedua yaitu ada nilai adjusted atau R2 yang relatif rendah, menunjukkan bahwa model dapat dikembangkan lebih jauh dengan memasukkan variabel lain seperti faktor eksternal, yaitu seperti inflasi, suku bunga, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perlu analisis lanjutan dengan sektor industri lain sebagai perbandingan. Nah, jadi saya tarik kesimpulan review dari jurnal ini. Jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari EVA berperan penting dalam mempengaruhi retur saham di sektor makanan dan minuman. Meskipun model belum sepenuhnya kuat, hasil ini dapat digunakan sebagai referensi awal dalam pengambilan keputusan investasi, penilaian performa saham perusahaan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.